Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten kula warai guys ngaji kula teng berita warai. Misalnya gini, kula zaman teng pondok atau wong apa. Misalnya tangi turu gak adus itu cara zaman pondok kan jenenge nyetip. Jadi nyetip itu ora adus tapi ra itu di sabuni, paham? Ben tesane beradus tapi gak adus. Lah iku nak mbok sabuni sik, terus kowe langsung nawa itu wudu. Berarti kan air itu statusnya mutaghayyir. Air mutaghayyir yo apa? Wudu kan nggak sah karena airnya berstatus air sabun. Maka solusinya memang wudu dulu selesai. Nah kepengen rawat nganggo sabun baru pakai sabun. Sehingga wudu tadi tetap pakai maun motor. Begitu juga saya ngaji kulo nasi ngaji junub. Coba samponan sih. Nanti kalau sampean mbok gebur pisan terus samponan terus niat junub. Itu kan nanti kan banyu yang di sini kan statusnya apa? Mutaghayyir, berubah dengan bahan apa? Bisa sampo. Sehingga semua air karena sudah kena sampo statusnya tidak suci, tidak mensucikan. Ya suci tapi tidak mensucikan. Maka solusinya nggak usah samponan dulu, mandi junub selesaikan, paham ya? Setelah itu baru samponan. Jika nanti kalaupun ada sisa-sisa wangi sampo, junubnya sudah kelar. Tapi nak langsung gue yang nganggo sampo, nganggo sabun kan semua itu mutaghayyir. Nah tapi misalnya sampean takut mau dusuk pada harus nanti ramu mutaghayyir yang gue nak kira sarap. Tapi itu riska, secara fikih itu riska karena nyatanya kan ini barang ibaradus ngerasa mandi junub kembar pas sambungan ternyata masih ada busa sampo. Berarti tadi prosesnya kan tidak sempurna, semua air yang apa dipakai proses usul janabah mutaghayyir, paham ya? Yang biasa junub-junub sing payu bojone wow. Kita sudah sering payu dan jarang junub. Tapi memang kalau kadung junub itu saran saya ya mandi pakai kok air yang apa bersih, yang tidak kena sampo, kena sabun. Setelah junubnya kelar selesai mandi junub baru kamu samponan sabunan. Sehingga ketika habis mandi kok tidak sempurna, misalnya pada dua di jono bisa tetap mandinya sah, paham ya? Itu coro ikhtiar. Jadi yang dikatakan Mustafa tadi dalam proses jenazah yang mungkin benar, mungkin saya yang Mustafa itu. Tapi jadi kita orang kita wangi sih, orang kita wangi sih. Elengin dia buat wangi sih, terus terakhir ditutup bermahun. Ulang dari kitab Nazaman itu disucikan dengan banyu suci murni ya. Iya, nasi suci. Dibisi. Mensuci nak karuan mayit itu bar ngising. Ono ben sumber masih ramutin kok niku hukum. Nak mayit itu bar ngising bar nuyo, ya tentu kita sucikan dulu. Bah, itu mesti nganggo banyu sing mensucikan, ya artinya tidak takolir tidak. Tapi setelah itu ya nggak apa-apa, pakai baju yang apa? Pakai wewangi, terus terakhir pakai baju murni. Mensucikan maksudnya itu nak mayitnya orang najis, nak mayitnya orang najis orang kowe wadus bulan ya Allah. Iya, jinabat. Lah nak mayitnya rajin apa? Misalnya pas sholat mati. Wajib ngedusi. Oh, gak keyakinannya orang sini mayat mati didusi ben dia. Mereka harus didusi cuma. Mesti cangkem elek. Pemerintah itu bahaya. Mayat itu didusi perkara apa? Perkara najis atau perkara ikroman apa perkara ngesana sholat apa perkara sekian asumsi nak menuju junub ben suci. Bapak. Ngesana. Lah ya nganti syaratnya dibusi kan iso wae mayite wis gak hadas. Junub. Ora diundoni kok. Yo ana sampe ngono wis bulet gak alasan bulet. Jadi mayit didusi ku ya tak abdi sepanjang perintah ngono kecuali jenazahnya apa? Sahih. Alasannya tadi nak cara Imam Malik berarti kayak ketularan madzhab Maliki. Nak cara madzhab Maliki hayat itu sababut tohar. Romono ya. Ini cara madzhab Maliki. Hayat hidup itu sababut tohar. Dan al mautu itu sababun nas. Mati itu sebab najis. Misalnya sapi itu suci toh. Sapi urip.
suci. Sekali mati najis. Sekali mati kucing. Kadang nggak maksudnya manusia kan nggak mungkin mati dari sebelah. Serempet ngaji malam-malam. Sapi gitu kebul. Maksudnya ojo asu mek celeng kan pengecualian. Sapi itu sing urip iku hukume suci kita suci. Sekali mati badan kan? Najis. Lah saiki wong urip suci. Sekali mati najis. Iku cara pikirane Imam Malik. Sebab itu beliau berpendapat karena mati itu najis ya supaya sah disolati disucikan. Itu cara pikiran Imam Malik. Itu cara kias makro, mereka trennya seperti itu Pak. Tren pola hukum fikihnya. Eleng. Lagi madzhab Malik tasawuf. Apa ora? Engko nang hukum kompilasi hukum Islam. Apa? Balik acara mesti ngomong. Yo ora yang nganggo kitab. Ya ora apa-apa nganggo iku nasi tepaan bener ya ora apa-apa, tepaan ra bener ya. Rumah lagi terus secara madzhab Malik itu memang dan itu kita sepakat ya dalam contoh hewan itu kita sepakat ya. Hidup itu sababun toharo. Misalnya tikus si urip kok cekel najis kan. Loh. Tikus. Suci. Boyo suci. Ketek suci. Bulus suci. Sekali mati dipegang najis. Berarti al hayat sababun toharo. Wal mautu sababun najis. Itu cara pikiran Malik. Dan pikiran ini diteruskan yang Bani Adam. Ke Bani Adam ya berdua kewan. Ke manusia itu hayawan menantang. Saya itu kewan yang bisa utang. Enggak kewan kok diutang. Tapi orang kewan Indonesia merah diutang itu semua. Uang Indonesia itu satu dunia. Utang. Kita tahu dihitung per kepala itu sawah diri tetap malah lebih. Kalau namun akhir mantamu gratisan. Biasanya orang berbuat nganggur penuh aja. Ibu salah Pak Presiden, ya salah adat Indonesia, salah sandunya, pokoknya utang tren apa? Wes mana? Berarti al hayat sababun tohar, al mautu sababun. Nah, tapi Imam Syafi'i itu nggak terima kaidah itu untuk manusia. Kata Imam Syafi'i masyhur. Allah dawuh walaqad karramna bani Adam. Manusia itu sangat-sangat kami hormati ya Allah. Wa qadiyatut takrim Allah yuhkama binajasatihim bil maut. Yang namanya terhormat itu harus tidak dihukumi najis hanya karena wong terhormat kok dihukumi najis. Ora pelecehan, vonis najis itu kan pelecehan. Ane Imam Syafi'i senajan murid Imam Malik dene rasa pendapat guru ne. Sehingga cara pikiran Imam Syafi'i didusi iku ta'abudi menjagani namanya mayite junub. Tapi kemungkinan kan kecil, akhir-akhir apa ibu bojone kan wong esuk wis bar salat subuh terus mati kan ya berarti gak junub wong apa bar salat subuh terus potongane junub kan ketara kan mesti-mesti. Sehingga pikiran Imam Syafi'i itu tak. Nah terus ada mayat-mayat yang memang punya najis, kalau yang bergeser atau mengambil pempers mayat-mayat, wala ini disucikan oleh banyak isi. Nah setelah itu bebas apa pakai air pewangi dulu, ditutup air bersih atau air bersih dulu baru pewangi. Saya itu tidak tahu, malah jadi Mustafa itu tidak tahu. Tapi ya tahu benar, menggaji samuno mau dipaksa benar. Jadi Imam Syafi'i itu cara berpikir ya rada unik. Nah, tapi nak pola fikih itu benar Imam Malik karena tadi yang namanya hidup itu sebab suci. Sehingga tikus, boyo, ulo asal urip ya suci. Tapi nanti kalau mati nah, tapi Imam Malik itu ya terlalu manusia lagi malah hukum itu. Ini gue jalan jadi lalu hukum itu kan jurah terima lah kemana. Pak, Imam Syafi'i dan terima konsep itu karena manusia itu terhormat sekali sehingga nggak mungkin kan suatu terhormat kemudian divonis
Berarti misalnya kalau gue nyekel mayat yang dibusi, para pesolat IJC. Ngubah orang wong ngambung bapaknya perkara wis mati yang dibusi IJC. Mereka ngambung barang-barang. Ya kan orang negani cara pikiran imam. Lah mau Mustafa berarti kan orang sapi ini madzhab primboni mau manut primboni. Besar terus dari kau temu kono kabeh dari kata biru itu saya temu kono pergantian. Barang sing apik-apik tak ganti barang sing negatif so sing rusak. Iku jazena malas ingsun ing kaum sahabat bima sebab perkara kafir kang lakoni kafir sapa kaum sahabat. Ebi kufrin tegese sebab kekafirane nganti tak rubah penghasilannya, tak rubah fasilitasnya itu sebab mereka melakukan kekafiran. Wal mujazilan orang malas ingsun ilal kafir kecuali wong sing mental banget kafir. Dia iklan ya, wahal mujazi ilal kafir wa nunilan wahal mujazi ilal kafir. Tak mujazi berarti balik. Maka kasrizak serta kasrizak wa nasbita ewa yunan. Tegese ora memunakasai sapa apa. Mesti orang neliti nganti detail, orang neliti nganti detail. Sopo ilang kecuali Allah. Jadi Allah niku sing ngitung detail. Senajan to cara dohir sama, tapi Allah sendiri yang ngitung detail. Misalnya kayak gini, di rumah teman gue jadi sekuler, orang itu punya akhirat itu diong sekuler. Senajan to kelakuan orang pati bener lah. Temen-temen waktu itu diong tinggal sekuler. Misalnya begini, Yunakis ini. Sekarang pahlawan Indonesia itu mati enggak ketika ngelawan penjajah? Mati kan? Tapi ini mati ini disebut patriotik. Misalnya mati patriotik, mati pahlawan. Sama orang Islam yang perang dengan orang kafir yang mati disebut mati apa? Syahid. Tapi yang matinya penjajah Indonesia disebut mati pecundang, atau orang kafir yang melawan Islam disebut mati sangit atau mati gak terhormat. Padahal akibatnya sama-sama mati. Mungkin sebagian orang soleh juga kena likuifaksi, mungkin sebagian orang soleh juga kena longsor. Tapi ketika dia menuju Allah, uripe marani pangeran, marani kebaikan. Ini cara Allah disebut menuju kebaikan. Jika ketika mati, Allah menghormati niatnya. Tapi kalau orang mau demenan, mau zina, ketika mati dia disebut menuju perzinahan. Sehingga nanti ketika matinya sama, summatul asuna ala niat. Itu jenis detail. Kan masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya sebetulnya saya tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadang pernah terjadi di Palu, likuifaksi dari orang tenggelam ini. Dunia di satu sampai banyak di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Bagaimana pernah dialami kaumnya Musa yaitu Korun. Itu sebenarnya di hati-hati sobat, cuma kira-kira ramani moco berdua disalah no, atau tidak kok begini ya repot. Tapi saya kira sekadung ngono kita ngomong saja sekadung ngono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat tidak merajalela dan yuta jahri dia terang-terangan dan punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah kemudian yang orang soleh terus dia tidak melok-melok, ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan Nah kenapa begitu ya tadi misalnya saya ulang lagi ya ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kenapa rumusnya jelas. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi faman kana hijratuhu ila dunya apa ya yusifuha al-mur'atin yang kifuha fa'ijroduhu ila ma'ajara ilaih. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau itu anroh, nanti dia mati juga dengan status penuh diri. Jika misalnya saya mati ditakoi pengen tapi yang dunia wopo ya pengulang mesti kesana tiang kenal sifat wajib jenengan, sifat mukhalif jenengan, kesana tiang sujud jenengan. Oh dia kalau laku sing apik. Terus kita ditakoi, mungkin dunia wopo, dia ngaji mesti kesana ngatos ternyata. Saya jadi mudin dan yang mati itu dengan kasus tikus sesuai syariat jenengan. Berarti status dia menuju Allah dan tapi ketika gue urip pengen makan, aku mau mati, aku mau mati, aku pengen di rumah di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Saya ingin mobilnya nyafaati gue omah, ya kalau dia syafaat uang sing cukup tinggi. Nah itu yang paling bahaya adalah
Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Apa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan kan. Diekstrimkan begini, semua orang tenan awas. Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun? Ya saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 86 tahun. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 90 kan mati. Kira-kira orang mukmin yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya hanya 70 tahun. Selamat. Itu kan sama saja. Ada perdebatan ahli sunnah dan Mu'tazilah yang sampai orang Mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan. Orang Mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niatnya. Lalu orang Mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya, ada orang nggak pernah maksiat atau terus ditanya sama Allah, "Cung kowe ning swargaku?" Ya Allah matur nuwun, lakal hamdu. Tapi 70 tahun ya tahu. Kok bisa Gusti? Anda kan janji kalau surga itu selama lawas. Lah kowe yakin swarga iku sesuai amalem, ngamalem ning dunya mau 70 tahun kowe ora genep saleh terus. Ya wis swargamu 70 tahun. Sesuai keyakinan nek swarga mergo amal fair. Nangis deh. Nah malam itu 70 tahun ya wis swargamu 70 tahun. Sing ra iso entek ku fadlku, nek fadlku rahmatku ganten amal entek tak salah 70 tahun kelar. Nangis. Jemur Gusti krono fadl jenengan gak mesti liwat neraka. Nah, kemudian dianalisis oleh ulama ahli sunnah karena tadi masyhur hubungannya wali-wali ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Ini masyhur hubungannya wali-wali. Ya Allah, engkau tahu bahwa taat saya ini tidak selalu konsisten, tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun tidak kesampaian ingin selalu doa. Sehingga meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita, andai kan kita hidup selamanya lama, juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawasi. Wong sing tukang kafir, umpama urip selawasi amen bebenang terus, amen maksiat ya, ora tau ditegur pengen. Karena niatnya maksiat itu terus, lala dia mati ning nggon maksiat, dan dia pikirannya nanti kesempatan nggak akan maksiat terus, maka dia disiksa dengan rokok. Nah makanya ini terus jawab kajian ini, kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena rosfu atau kena gempa atau kena longsor, Allah tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena adab, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama kita perang sama orang kafir ya kita mati, yang heroik disebut pahlawan, yang pecundang atau penjajah disebut mati sakit atau mati yang tidak tapi bentuk matinya kan sama, yaitu jenis munakos. Allah tetap tahu jadi beda niatnya. Nah kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rumah tenan. Ono wong gedeng nego, terus jarak 3 meter, roh kue terus gini, jus. Dia mantel enggak kue wong waras bayang wong waras mantel. Mantap. Padahal gak masalah kan gak kena itu nih jaraknya 7 meter. Gak kena kan? Tapi mantel. Karena itu ekspresi berbeda. Sebab itu ketika sahabat pamit kate mateni kodok itu Nabi tidak tahu. Oh jodoh kodok itu juga ada. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah sengaja mateni cecek. Tapi juga kegiatan itu. Mateni cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu di antara kegiatan kadang-kadang mateni cecek. Tapi itu terus akoni dia itu akan dulu. Dan itu menurut saya itu cerminan ekspresi, dan itu punya efek secara psikologi, secara status. Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, pendibuk bayi disemprot oleh geni yang sudah gak kebayang. Orang gunanya. Tapi pangeran regani itu, perilaku kodok itu nyeneng, dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan itu yang mungkin kasar. Lah cecek tekor malah nyebur. Jadi kurang ajar. Sampai saya kira dia akhlak nyebur. Mangkel loh, padahal nyebulin cecek ya orang nambahi api gede.
Semprotane kodok ya ora marai. Tapi tetap cara psikologi, cara status sing ngububi kecelok pembenci. Paham ya? Sing kodok kecelok kecil. Nah, itu menunjukkan nak niat itu segala-galanya. Ini yang kodok diapresiasi pangeran pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngububi cecek disebut pembenci. Nah, kita dalam hidup ya seperti ini. Kue ngaji ini tetap dihitung senang Allah. Serap penting kue toat orang, sekarang orang lah semua. Sekarang maksudnya ya toat pas-pasan, matu-matan. Nah, umat Islam kumat kan dulu. Toat umat Islam, nah pas rata Islam sing lagi umat sarape, umat ekspresi, umat macam-macam. Makanya ngaji itu penting kan. Jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat enggak. Status sesuatu itu dihitung memang ya. Tadi status apa tadi kodok kata sing nggawa banyu sampai mateni benih sing diobong nanam ning Ibrahim status pecinta atau pembenci? Pecinta. Dan itu yang dipakai Allah. Cecak melok ngububi dianggap pembenci. Nah kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung sholat, melok bangun masjid, serajat mungkin turun semen saat tetap statusnya bercinta. Tapi saat bangun, sholat terus orang mari juga, tetap statusnya pembenci. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya Allah itu gak penting, tapi apa? Status. Itu pamangkan dan hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja, ya tentu maksudnya meninggalkan itu pertama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suaka yang Allah dan jadi dia pecinta Allah dan Eling-eling wajib Allah ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'al jasman faqad damat mahabbata wa asma. Ya Allah, kau tahu meskipun tongkat itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya. Meskipun orang kesam, ya. Kayak wong rapi kan kok inginnya kabeh mawaddah warahmah. Nyatane ya pegatan ya tukaran. Ini pengiran hargane ya. Senajan to hasilnya pegatan tukaran. Salat wis sujud wis pengiran seneng senajan to sujude boleh ngopo semuanya kowe. Betul. Ya kayak tadi kodok mau lak ana gunane semprotane. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodok itu menstatuskan kodok tadi apa? Mungkin kecil. Dan ketika apa dicecek ngububi itu kan orang lo bilang nih, harus kadung api gede, tapi statusnya pembenci. Paham ya? Jadi ini penting doang. Makanya kita usah takut kalau orang liberal. Yang liberal kan cara berpikir kan nyatanya sing soleh juga kan nyatanya masjid ya sering kena tsunami liberal. Wah itu kan ya repot kalau berpikir gitu. Itu namanya tahu ngaji, tidak bisa meskipun sawangannya bodoh itu beda status, ya tetap beda. Ya orang cahaya Yasin atau melarat jalur duit-duit kok kayak saya, statusnya tetap pemberi. Ketika gue nyentai statusnya pemberi, tidak masalah hukum meskipun juga saya ada hukum untuk solusi kebutuhan anak. Ya. Tapi kan kamu setidaknya tidak masuk ayat ayat tadi udah didin pada tinggal dia turun ya pembentaan. Ya sudah lumayan kan ngamal 5.000 setidaknya Anda terhindar dari status pemberi. Meskipun Anda tidak sampai status mencukupi karena uang sewu nggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Ya, tapi kan terhindar dari status pembentaan apa? Penyanya. Ya tadi, mau cecek orang melok-melok kan lebih api. Gara-gara melok-melok ini statusnya pembentuk. Lah, yang kodok meskipun tidak cukup memberi solusi, tapi statusnya pecinta. Kemudian dari Nabi, sobat zaman akhir waktu ada, terus wong sing soleh-soleh lain kadang-kadang. Sahabat tanya, kenapa kok nggak dipilah-pilah ya Rasulullah? Untuk Allah pihak sing model sumatu asur ala niat. Kemudian mereka ini akan dibangkitkan apa sesuai apa? Niat itu komitmen dalam hidup. Berapa Rasulullah Nawa itu butuh agama termasuk niat itu komitmen dalam hidup. Itu apa yang diingat itu arang itu. Karena kalau pertama nikah 70 pertama hari pertama gua nikah akan jadi kalau aku juga cuma niat kepengen makan berarti pengiran aku makan bersejahtera
Pokoknya udah mengingatkan tadi hukumnya pengeran, kalau sujud di dunia pengeran. Soal kepengen mapan di sekarang ini udah mapan. Ini kau wong kafir kau pengen mapan, wong Cina kau pengen mapan, wong PKI kau pengen. Terus kau cita-cita mapan beda dong wong PKI. Gunakan di jalanan kalau itu. Makanya Imam Ghazali nanya, kalau kamu punya cita-cita, sehingga syariku ma'akal kufar wal fujjar itu karena perayaan. Wong kafir pengen mapan kan? Kemudian dia kok ini, udah pun ada di duit sumpah, lontar ada di duit sumpah, cocok itu ada di duit sumpah. Lagi yang susah berkorban, karena istirahat musyawarah. Kemudian aku bilang, duit itu penting. Coklat nanti nyoba, negara nak duit itu. Lontar nanti menjajakan diri, negara nak duit itu. Larang-larang kok bangga. Kenapa yang soleh tenang, sujud itu penting. Wujud yang pengeran itu penting, tahajud itu penting, hati-hati itu penting. Mau ibu rasa ngomong nggak? Ngomong sujud kayak rasa tahajud, biar rasa tahajud. Sujud, karena sujud kan sholat zuhur ya sujud. Maghrib, mbak nang sofa ngomong tahajud itu penting. Kalau ini buat tahajud, nah ini kan ketor sih kalau tahajud. Sujud ya tentu rasa apa? Tahajud kejuran. Kalau dia jangan tahajud mereka. Tapi sama Joni Rukulo, usah. Kalau rata aja sama tajud bukan jarannya akan tinggi. Nah, sing mari itu kalau tajud aku tetap kok saham, tetap kok royalti, no. Jadi orang ulama itu amat kita kok murid. Ya Ustaz, saya tahajud, menulis cara tahajud. Cara jenengan, jadi cara apa dulu? Kue wong alim, tulisnya caranya tajud bedungan ini kan rasa tajud. Dan kita tajud wong raiso ngaji ngaji lucu. Mereka misalnya mau tajud gak dipandu wong alim ya raiso. Tapi misalnya harus larang kita kesel kok tajud gue apa iso. Wani masyhur Ahmad bin Hanbal itu Imam Syafi'i lucu, hormat. Suatu saat putrinya itu protes, bapakku alim nih ngomong. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal kitab. Apalane di motor apa saking akeh apa iku lho Imam Syafi'i iku jek cuk gak terima putrine sing ngono itu gak terima kok iso bapak hormat cah iki waktu saat Imam Syafi'i iku nginep nang omahe Ahmad bin ambek Imam Syafi'i disediakan Imam Ahmad disediani banyu sak manci mergo dhisik ora ono gedhe ora ono rasa iki ora disentuh sama dibarengi sama mau kamar duduk ning kursi dari itu turu berdua 5 menit mulai gak nyentuh banyak. Wes esok putrine abae itu wajib terus esok tapi jadi dulu jadi tak balen yang jadi awas mas. Ini cerita. Ini esok apa? Gak orang yang kau hormati nak bingung ini dok makhluk. Jadi apa gak kuat apa? Ya Ustazana dan saya Syekhi akhbaratni binti anak atau solid Isa semat merodit benaga dawakat terus malam tu solid jadi Imam Syafi'i aku mikir pertanyaan pakai orang sudah kan sing ketemu lagi dalam ruang ngerti kok subuh Mama Ahmad masyhur nang naumul alim tetap abdul ibadah jadi dia mau apa aku dulu pertanyaan oke saya mulai aku kan nggak tahu kepikiran lo bujuk pulau dari pulau gendeng biasa perkara saya kalau mau bingung lo kalau nanti saya ini uji bingung kenapa aku bisa bantu pikiran ini kalau nanti saya ini bingung cara gue rumah lo kan penting kalau kan sampai tadi ini muncul kitab mahal ini cara kowe duwe anak putih santri pamit ape sekolah ning Jerman utawa ning Selandia Baru utawa ning Belanda. Kowe misale duwe anak ape kuliah ning kono kowe oleh ta? Jawab cetok kowe mesti oleh ta. Sing ada kemungkinan katut pergaulan mereka. Kowe milih oleh kowe lanang. Badan apa ya? Sama lho ini. Kok boleh boten kowe angsal sekuler berarti 3 banding 1 kowe ge buat angsal nah pertanyaannya gini rumahno tenan ayo rumahno juga
Belanda itu arduah ketika apa orang arduah Belanda arduah Australia arduah New Zealand arduah Amerika arduah kue ridonji arduah ono sing sujud berano sing sujud nggak jawab pesan orang tiru rapopong santai sih sampai baik tirunya santai kue ridonji arduah ono sing sujud berano sing sujud ridonji sing sujud nah anak mbok larang neng kono buin kono tangisan Cina ora ono sing berarti mungkin Mustafa Pak Budi salah belum cara berpikir seperti ini tapi nak jualnya anak aman imannya di Indonesia ambil berjudi bertaruh nasib potensi tergelincir milih aman berpotensi tergelincir itu waras aman. Nah seperti ini jenis mahal istihadil fuqaha ini tempat istihadnya para Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi